Oke, kita bahas sesuatu yuk. Sebuah kebiasaan yang kayaknya sepele, tapi aneh. Pernah nggak sih kamu merasa terlalu sering bilang maaf? Nah, ini ternyata bukan cuma soal sopan santun loh, ada sesuatu yang jauh lebih dalam di baliknya. Kedengarannya konyol ya, tapi coba deh ingat-ingat. Jangan-jangan kamu pernah ngalamin ini. Atau mungkin yang lebih sering, kamu ditabrak orang, malah kamu yang refleks bilang, maaf. Kalau kamu ngerasa, wah ini gue banget, nah kamu ada di tempat yang tepat. Penting banget nih kita mulai dari sini. Kamu nggak salah, kamu nggak rusak. Kebiasaan ini tuh sama sekali bukan kegagalan pribadi. Justru sebaliknya, ini bukti betapa luar biasanya otak kamu lagi berusaha keras, mati-matian buat ngelindungin kamu. Oke, ayo kita bedah pelan-pelan ya. Bagian pertama kita sebut aja maaf yang nggak ada habisnya. Karena, ya itu, ini bukan cuma soal sopan santun biasa. Jadi poin utamanya gini, ini bukan karena kamu canggung atau terlalu sopan. Anggap aja otak kamu itu lagi ngejalanin semacam program survival rahasia setiap kali kata maaf itu keluar dari mulut kamu tanpa alasan yang jelas. Nah ini bagian yang agak serius. Setiap kali kamu minta maaf, padahal nggak salah, kamu itu sebenarnya lagi ngirim pesan ke alam bawah sadar, aku ini salah, aku ini beban. Kalau diulang terus-menerus, wah ini bisa menggerogoti rasa percaya diri kamu. Ternyata kebiasaan menyenangkan orang lain biar aman ini ada namanya loh. Yuk kita kenalan sama konsep inti pembahasan kita, respons fawn. Ini adalah respons stres keempat yang jarang dibahas. Pasti udah pada sering dengar kan soal 3 respons stres klasik, fight, flight, atau freeze. Melawan, lari, atau membeku. Tapi ternyata ada yang keempat yang sering banget kelewat, fawn, alias, ya itu tadi, menyenangkan orang lain buat meredakan situasi. Gampangnya gini, respons fawn itu adalah insting dasar untuk jadi people pleaser. Otak kamu secara otomatis mikir, oke, cara paling aman buat selamat dari situasi ini adalah dengan bikin orang ini seneng. Padahal ya, respons ini tuh harusnya buat keadaan darurat aja, jangka pendek. Tapi karena trauma atau stres yang panjang, sirkuit di otak ini bisa macet. Jadi, mode menyenangkan orang ini jadi nyala terus, jadi settingan default kamu, bahkan di situasi yang paling aman sekalipun. Terus gimana sih pola ini bisa terbentuk? Kenapa otak kita sampai perlu menciptakan perisai pelindung ini? Nah, jawabannya seringkali ada di masa lalu kita. Pernah merasa kalau nilai diri kamu itu tergantung dari senang atau enggaknya orang lain? Ternyata ini umum banget. Dalam psikologi ada istilahnya skema keterarahan pada orang lain. Kedengeran rumit ya? Intinya, ini bukan perasaan sesaat, tapi udah jadi pola pikir yang mendarah daging. Dan biasanya di balik pola ini ada dalangnya, namanya si kritikus batin. Itu loh suara di dalam kepala yang hobinya bilang, kamu kurang baik, kamu salah lagi. Suara ini seringkali adalah rekaman dari kritik-kritik yang kita dengar waktu kecil dulu. Nah, alurnya kira-kira begini. Semua berawal dari masa kecil. Mungkin saat itu cinta rasanya harus diusahakan, nggak gratis. Ini yang ngebentuk si kritikus batin. Akhirnya otak kita belajar satu hal. Oh, cara paling aman biar diterima itu adalah dengan bikin semua orang senang. Terus efeknya apa? Amigdala kamu, itu loh, alarm kebakaran di otak kita, jadi super sensitif. Sensitif banget. Cuma karena nada suara orang sedikit berubah atau chat dibalas singkat, alarmnya langsung bunyi kencang. Padahal mungkin nggak ada apa-apa. Jadi lihat kan, kata maaf di sini bukan tanda kelemahan, sama sekali bukan. Itu adalah perisai. Itu adalah cara otak kamu untuk memadamkan api, bahkan sebelum apinya muncul. Sebuah strategi pertahanan diri yang canggih sebenarnya. Oke, kita udah ngerti masalahnya, udah tahu akarnya dari mana. Sekarang, bagian yang paling penting, bagian yang penuh harapan, gimana cara kita sembuh? Gimana cara kita nulis ulang skrip di kepala kita? Dan ini dia kabar baiknya, otak kita itu ibarat plastisin, dia bisa dibentuk ulang. Ada konsep keren namanya neuroplastisitas. Artinya otak kita itu bisa berubah, bisa beradaptasi, bisa bikin jalan tol baru. Kamu nggak harus terjebak di pola ini selamanya. Ada jalan keluar. Gimana caranya? Kita bisa mulai dengan 3 langkah simpel ini. 1. Sadari. Sadari dulu aja pas dorongan itu muncul. 2. Jeda. Stop sebentar, ambil napas. Ini penting banget buat memotong respons otomatis tadi. 3. Ganti skrip. Kita bingkai ulang kalimatnya. Nah, ini contoh praktisnya. Coba lihat perbedaannya. Alih-alih bilang, maaf ya aku jadi emosional, coba ganti jadi, makasih ya kamu udah jadi tempat yang aman buat aku. Dari, maaf nyita waktu kamu, jadi, makasih udah mau dengerin. Rasanya beda banget kan? Ini langsung memutus omongan si kritikus batin di kepala. Ingat ya,
Ini proses, nggak bisa instan. Tapi setiap kali kamu berhasil, sekecil apapun, buat nangkep diri sendiri dan milih respons yang beda, kamu itu lagi ngelatih ulang otakmu. Lagi ngebangun jalur baru di otak yang bilang, aku aman kok. Aku nggak perlu minta maaf, cuma karena jadi diri sendiri. Dan ini, tolong banget diingat, sebuah pengingat penting buat kita semua. Keberadaan kamu di dunia ini bukan sesuatu yang perlu dimaafkan. Anda berhak ada di sini. Anda berhak mengambil ruang. Sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Kira-kira, apa ya yang bakal berubah kalau mulai sekarang kita berhenti minta maaf karena kita ada dan mulai berterima kasih sama diri sendiri karena udah bertahan sejauh ini? Coba pikirin deh. Makasih banyak udah menyimak.